Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romla. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang, program Diploma 3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi fisiologi tentang sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut adalah pintu masuk ke saluran pencernaan. Mulut dibatasi oleh bibir atas dan bawah, sedangkan bagian utama dari mulut adalah gigi dan lidah. Adapun pencernaan makanan dalam rongga mulut terjadi secara mekanik akan dibantu oleh gigi dan lidah. Sedangkan secara kimiawi, pencernaan ini dibantu oleh enzim amilase yang ada pada saliva. Selanjutnya ada faring. Faring adalah tabung fibromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Faring adalah suatu kantong fibromuskuler yang berbentuk seperti corong dengan bagian atas yang lebih besar dan bagian bawah yang lebih sempit. Faring merupakan ruang utama traktus respiratorius dan traktus digestivus. Faring berperan penting dalam sistem pernafasan, dalam sistem pencernaan, dan dalam berbicara yaitu suara. Bagian-bagian faring ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Struktur faring ada lapisan mukosa, lapisan fibrosa, dan lapisan muskular atau otot. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus atau lebih dikenal dengan kerongkongan merupakan bagian dari organ pencernaan. Letak esofagus yaitu berada setelah faring dan sebelum lambung, juga melekat pada trakea. Ukuran panjang esofagus pada orang dewasa mencapai 23-25 cm dengan lebar sekitar 2 cm. Fungsi utama esofagus atau kerongkongan adalah membawa makanan, cairan, dan air liur dari mulut ke hati. Selanjutnya ada bagian-bagian esofagus. Dalam struktur jaringan esofagus, kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya bagian superior 1/3 atas esofagus, bagian tengah 2/3 tengah esofagus, bagian inferior 3/3 bawah esofagus. Struktur esofagus terdiri dari lapisan serosa, lapisan otot, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Selanjutnya ada gaster. Gaster adalah salah satu organ pencernaan yang terdapat dalam tubuh manusia. Terletak di bawah diafragma yang berupa kantong dan berbentuk seperti huruf C. Lambung terdiri atas 3 bagian, yakni kardiak, fundus, dan pilorus. Dinding lambung disusun menjadi 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, lapisan otot, dan peristaltik. Fungsi lambung yaitu yang pertama untuk menyimpan makanan sampai makanan tersebut sedikit demi sedikit dicerna dan bergerak ke saluran pencernaan. Yang kedua, untuk memecahkan makanan menjadi partikel-partikel kecil dan mencampurkannya dengan getah lambung melalui kontraksi otot yang mengelilingi lambung. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Fungsi usus halus yaitu dinding usus melepas lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Lapisan usus terdiri dari lapisan mukosa sebelah dalam, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan lapisan serosa. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan, ileum. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar berbentuk huruf U terbalik, berada di atas usus halus. Dimulai dari sisi kanan bawah tubuh, lalu berakhir di sisi kiri bawah tubuh. Usus besar berukuran sekitar 5-6 meter, yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Usus besar memiliki fungsi utama untuk membuang air dan garam dari bahan yang tidak tercerna dan membentuk limpa padat, yaitu kotoran untuk dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian dikeluarkan ke arah rektum. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses.
Inilah yang membuat merasa mulas dan ingin buang air besar. Selanjutnya ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari suatu sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Anus yang sering juga disebut dengan dubur, yang merupakan perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh. Terbuka dan tertutupnya anus diatur oleh otot sfinkter. Anus berfungsi sebagai organ pencernaan terakhir yang merupakan tempat dikeluarkannya feses dari tubuh. Selanjutnya ada organ tambahan atau aksesorium. Ada gigi. Gigi adalah bagian kecil yang terdapat di rahang atas dan bawah. Jumlah gigi dari tulang rahang atas dan bawah berjumlah 32 gigi. Gigi memiliki struktur yang keras dan padat. Perkembangannya, gigi manusia dibagi menjadi dua, yakni gigi susu dan gigi dewasa. Jenis-jenis gigi ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, gigi geraham besar, dan gigi bungsu. Struktur gigi ada enamel, dentin, cementum, pulpa, periodontal, ligamentum, dan gusi. Selanjutnya ada lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Permukaan lidah bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ujung dan tepi lidah, punggung lidah, dan pangkal lidah. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau kelenjar saliva adalah kelenjar sekretori yang memiliki duktus untuk mengeluarkan sekresinya ke rongga mulut. Produksi saliva pada orang dewasa sehat kurang lebih 1,5 liter per hari. Berfungsi membantu pencernaan makanan melalui aktivitas enzim amilase atau petialin yang dikandungnya. Selanjutnya ada kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ yang berbentuk seperti buah pir yang dapat menyimpan kurang lebih 50 ml empedu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses pencernaan. Pada tubuh manusia, panjang kantung empedu merupakan sekitar 7-10 cm serta memiliki warna hijau gelap. Fungsi kantung empedu yaitu membantu proses pencernaan lemak, membantu pengeluaran limbah, dan membantu menghilangkan racun dari hati. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung. Pankreas dikelilingi oleh hati, limpa, kelenjar empedu, dan usus kecil. Separuh pankreas berada di antara limpa dan lambung, dan sedangkan bagian lainnya disebut kepala, terhubung dengan bagian utama usus kecil, yaitu duodenum. Pankreas merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang bertugas melakukan sekresi pada enzim atau getah usus agar dapat menghancurkan makanan. Selanjutnya ada hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Hati terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini memiliki 2 bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Fungsi hati yaitu menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, dan membantu proses pencernaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.